Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ikhwatal iman ayyuhal muslimun wal muslimat, azani Allah wa iyyakum ajma'in, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla was sam'i wat ta'ah, faqad faza al muttaqun. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول المعروف. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan Ahad kemarin masih berkaitan dengan sesuatu yang ma'ruf. Dan pada pagi hari ini Imam Bukhari memberikan babu qaulil ma'ruf. Bab yang menjelaskan tentang perkataan yang ma'ruf. Seperti dijelaskan kemarin bahwasanya yang dinamakan yang ma'ruf adalah semua perbuatan atau perkataan yang mana hal tersebut diperintahkan oleh syariat atau syariat memujinya, atau syariat menjadikannya sebagai suatu amalan yang bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan lawannya adalah al-munkar. Lawannya al-munkar. Sedangkan ada kata yang berkaitan dengan al-ma'ruf, yaitu al-urf, atau yang dikenal dengan al-adat. Maka ini berbeda dengan al-ma'ruf. Al-urf dalam hukum Islam itu bisa dijadikan sebuah dalil ketika hal tersebut adalah sesuatu yang baik. Tapi urf juga ada yang mungkar. Seperti urf yang dijadikan dasar dalam pengambilan hukum, ketika ada perselisihan antara suami dan istri tentang nilai mahar atau nilai mas kawin, maka dalam penetapan atau pembatasan mas kawin seperti ini akan dikembalikan kepada urf. Contoh, seorang wanita tadi belum ditentukan, kemudian ketika waktu pembayaran mas kawin ada perselisihan, maka akan dilihat dari berapa mas kawin daripada saudara-saudarinya. Saudari-saudarinya berapa, maka itu bisa dijadikan sebagai dalil atau urf. Jadi kebiasaan saudaranya berapa, mau dia punya kakak, punya adik, berapa mas kawinnya, itulah yang akan bisa dijadikan sebuah landasan hukum dalam hal pengambilan hukum. Ada juga urf yang tidak bisa dimasukkan kepada suatu yang ma'ruf, seperti adat jahiliyah. Nah, sekarang adat-adat barat, apa itu? Seperti kebiasaan orang minum minuman khamr. Mungkin di barat atau di sebagian daerah di tempat kita itu sesuatu yang memuliakan ketika menjamu seseorang dengan sesuatu yang dianggap baik, yaitu dengan khamr yang mungkin kelas tinggi atau yang paling mahal dan seterusnya, untuk menjamu seseorang. Dalam Islam seperti itu adalah sesuatu yang diharamkan, yang mungkar. Maka kebiasaan seperti ini tidak bisa dilaksanakan, dan itu adalah
uruf pada waktu jahiliyah sebelum Islam masuk. Nah, pada pagi hari ini babnya ada bab qaulil ma'ruf. Ada 3 hadis yang dimasukkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Bishr ibn Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abdul Jabbar ibni Al-Abbas Al-Hamdani an Adi ibn Thabit an Abdullah ibn Yazid Al-Khutami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah. Telah menceritakan kepada kami guru kami, kata Imam Bukhari, Bishr bin Muhammad, beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah, beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Abdul Jabbar ibn al-Abbas Al-Hamdani dari Adi ibn Thabit dari Abdullah ibn Yazid Al-Khatmi atau Al-Khatmi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap yang ma'ruf sadaqah. Sekali lagi, ma'ruf di sini maksudnya adalah lawan dari mungkar. Ya. Dan itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat atau dipujinya, baik itu berupa perkataan atau perbuatan. Seperti kejujuran, amanah, kalimat-kalimat thayyibah dan seterusnya. Maka itu ada sesuatu yang ma'ruf yang dimana ketika dilakukan atau diucapkan oleh seorang hamba bisa dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan nilainya adalah pahala di sisi Allah. Hadis yang kedua, haddatsana Sa'id bin Sulaiman qala haddatsana Mubarak an Thabit an Anas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza utiya bisyai' yaqulu idhhabu ila fulanah fa innaha kanat sadiqata Khadijah idhhabu bihi ila baiti fulanah fa innaha kanat tuhibbu Khadijah. Telah menceritakan kepada kami guru kami Sa'id bin Sulaiman qala, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Mubarak dari Thabit dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia diberikan hadiah atau diberikan sesuatu, maka beliau bersabda, pergilah kalian ke rumah si fulanah, artinya berikan hadiah ini. Ada seorang wanita, fa innaha kanat sadiqatu Khadijah, si fulanah ini adalah teman baik Khadijah. Dan kita tahu Khadijah Al-Kubra adalah istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dapat lagi, pergilah kalian dengan membawa hadiah ini ke rumah si fulanah. Karena sesungguhnya si fulanah ini dulu Khadijah mencintainya. Kemudian hadis yang ketiga, haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Malik al-Asy'a'i an Rib'i an Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu qala qala nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah. Setiap yang ma'ruf adalah sedekah. Nah, ketiga hadis ini menjelaskan tentang perkataan yang baik. Dan Rasulullah SAW bukan hanya memerintahkan, bukan hanya menginstruksikan, tapi memberikan contoh bagaimana setiap perbuatan yang baik itu, ya, kita harus berusaha untuk bisa mendapatkannya, berusaha, berikhtiar, bukan hanya sebagai sebuah teori, tapi sebuah amalan yang harus dipraktekkan. Dan ingat, semuanya itu adalah nilainya sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang kita bahas ada yang menarik. Bagaimana Rasulullah SAW itu menjaga hubungan
antara istri dan teman-temannya, dan ini termasuk perbuatan yang baik yang perlu kita contoh. Ya, ketika Rasulullah diberikan hadiah, maka hadiah ini diperintahkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, tolong ini berikan kepada si fulana, seorang wanita dulu, ini temannya Khadijah, teman baik. Kita juga begitu, ya. Seharusnya kalau kita punya istri, dia punya teman yang baik, maka sebagai bentuk kita muasyarah, berbuat baik kepada istri kita, berikan hadiah itu kepada teman yang dia cintai, sebagaimana Rasulullah mencontohkan. Dan ini dilakukan bukan hanya semasa hidup, ketika istrinya sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena hadis ini ketika Khadijah radhiyallahu anha sudah wafat. Jadi untuk mengenang kebaikan-kebaikan istrinya seperti itu. Jadi dapat apa? Memerintahkan sahabatnya, tolong ini kasih ke si fulana, dia ini temannya Khadijah. Khadijah dulu sangat menyukai si fulana ini. Nah, hal-hal seperti ini mungkin jarang kita lakukan. Ternyata ini termasuk hal yang ma'ruf, ya, sesuatu yang baik, yang mana Rasulullah bukan hanya memerintahkan, namun Rasulullah juga memberikan contoh kepada kita semuanya. Jadi ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Ahad kemarin materi kita tentang sesuatu yang ma'ruf itu sedekah, maka jadikanlah sekecil apapun yang ada di hadapan kita daripada amalan-amalan itu semuanya nilainya sedekah. Bukan hanya perbuatan, tapi perkataan juga. Kalau perbuatan, kalau di masjid ini contoh, kadang kita di depan ada sampah, di depan mungkin ada sampah kecil, ambil, masukkan saku. Ini sederhana, tapi ini nilainya adalah sedekah. Dan kemarin disampaikan termasuk menghilangkan sesuatu yang mengganggu kaum muslimin. Nah, maka kalau budaya-budaya seperti ini kita laksanakan, tentunya banyak sekali orang yang terbebas dari gangguan. Jangan sampai sekali lagi sebaliknya, ya, kita menjadi sebab orang terganggu. Dan itu banyak, sederhana. Mungkin di parkiran kadang-kadang kita menjumpai ini di bawah mobil ada tisu habis dibuang. Harusnya tisu itu diambil, atau kalau kita ada sampah dalam mobil, ya itu taruh mobil dulu. Begitu. Cuman terkadang hal tersebut dianggap remeh dan biasa. Oh, ini tugasnya marbot masjid, tukang bersih-bersih dan seterusnya. Tidak demikian, nah, Islam mengajarkan. Begitu juga dalam hal-hal yang lainnya sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah ini ada babul khuruj ilal maqbalah wa hamli syai' ala atiqihi ila ahlihi bizzabil. Ini bab, kalau diterjemahkan, bab keluar ke makbalah. Makbalah itu kebun sayur, ya. Kalau orang Jawa itu bakul. Bakul itu orang jual sayur, orang jual sayuran. Ada bakul enggak? Itu bahasa Arab sebenarnya, dari baqala, ya baqalu, baqlan, baql. Kalau makannya makbalah, maka di sini dikatakan bab keluar ke kebun sayur. Nah, kebun sayur namanya makbalah. Wa hamli syai' ala atiqihi, dan membawa sesuatu di atas pundaknya, atau memikul sesuatu di atas pundaknya, ila ahlihi, ke keluarganya, bizzabil, dengan karung yang isinya sayur.
Kenapa Imam Bukhari memasukkan bab seperti ini seakan-akan ini bab apa ini kan gitu ya. Ada hal yang menarik nanti ya, tapi agak panjang dikit saya baca aja. Haddatsana Ishaq ibn Makhlad an Hammad ibn Usamah an Mis'ar qala haddatsana Umar ibn Qais an Amr bin Abi Qurrah al-Kindi qala arada abi ala Salman ukhtahu. Yang dari Amr bin Abi Qurrah al-Kindi, beliau menceritakan ini asar sahabatnya. Ayahku, yaitu dia Hudzaifah, sahabat Nabi yang mulia, menawarkan kepada Salman, saudarinya, supaya dinikahi oleh sahabat Salman Al-Farisi. Fa'aba, tapi Salman ini menolak. Wa tazawwaja maulatan lahu, dia menikahi budaknya, malah maulah, budak perempuannya, miliknya. Yuqalu laha Buqairah, namanya Buqairah. Fabalagha Aba Qurrah annahu kana baina Hudzaifah wa Salman syai'. Lalu Abu Qurrah ini mendengar bahwasanya antara Hudzaifah, sahabat Nabi yang mulia, dan Salman ini ada perselisihan. Fa'atahu yatlubuhu, lalu dia mendatanginya dan memohon kepadanya. Ada yang mohon kepada Hudzaifah. Fa akhbara annahu fi maqbalatin lahu, maka dikasih tahu bahwasanya Salman ini ada di kebun sayur miliknya. Fatawajjaha ilaihi, lalu Abu Qurrah ini menuju ke Salman radhiyallahu anhu. Falaqiyahu wa ma'ahu zabilun fihi baqal, maka dia bertemu dengan sahabat Salman dan dia membawa karung, di dalamnya isinya adalah bakul sayuran. Qad adkhala asahu fi urwatiz zabil, dia sudah memasukkan ujung tongkatnya itu di karungnya untuk dipikul. Wa huwa ala atikihi, dan tongkat itu sudah ada di atas pundaknya. Faqala ya Aba Abdillah, ma kana bainaka wa baina Hudzaifah, ada perselisihan apa antara kamu dan Hudzaifah? Qala, perawi mengatakan yaqulu Salman menjawab, wa kana al-insanu ajula, bahwasanya sifat manusia itu terburu-buru, hanya gitu saja. Fantalaqa hatta ataya dar Sulaiman, maka mereka berdua pun jalan pulang sampai rumah Salman. Fadakhala Salman ad-dar, lalu Salman pun masuk ke dalam rumah. Faqala, dan mengucapkan assalamualaikum. Nah, setelah masuk mungkin mempersiapkan sesuatu, summa adina, maka menggunakan summa, artinya menunggu sebentar. Abu Qurrah menunggu sebentar. Summa adina li Abi Qurrah, kemudian diizinkan, silakan masuk wahai Abu Qurrah. Fadakhala, lalu dia pun masuk. Fa idza namatun mawdu'un ala bab, namat itu semacam hambal gitu atau karpet, artinya untuk penghormatan. Nah, sudah diletakkan di depan pintu. Wa inda ra'sihi labinat, dan di ujungnya ditaruh bata merah semacam itu, labin, itu mufrad daripada labinat. Wa idza qurtatun, nah, di situ ada pelana kuda atau ada pelana yang tempat duduk. Faqala ijlis ala firashi maulatik allati tumahidu li nafsiha, jadi suruh duduk. Nah, itu biasa dipakai duduk budaknya Salman. Thumma ansha'a
yuhadditsuhu. Kemudian baru mereka atau dia memulai pembicaraannya. Inna Hudzaifah kana yuhadditsu bi asya. Sahabat Nabi Hudzaifah, kita tahu bahwasanya dia adalah sahibus sir Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang banyak tahu tentang rahasia-rahasia apa yang disampaikan oleh Rasulullah, termasuk rahasia-rahasia, termasuk siapa orang-orang yang munafik dan seterusnya. Sampai pernah suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Hudzaifah, apakah aku termasuk ada di dalamnya, dan seperti saking khawatirnya. Jadi sesungguhnya Hudzaifah itu banyak bercerita tentang beberapa hal. Kana yaquluha Rasulullah SAW fi ghadabihi li aqwamin. Bahwasanya rahasia-rahasia tersebut Rasulullah SAW sampaikan atau ucapkan kepada siapa? Hudzaifah fi ghadabihi, ketika dalam keadaan marahnya kepada atau untuk suatu li aqwam, untuk kaum-kaum, jamak dari kaum. Fa'uta, lalu aku didatangkan, fa'as'alu anha, lalu aku bertanya tentang hal tersebut. Fa'aqul, lalu aku berkata, Hudzaifah a'lamu bima yaqul. Hudzaifah itu orang yang paling tahu dengan apa yang Rasulullah SAW ucapkan. Wa akrahu an takuna dhaghainu baina aqwam, dan aku tidak suka kalau terjadi hal yang tidak enak di antara satu kaum. Fa utiya Hudzaifah, lalu didatangkanlah Hudzaifah. Faqila lahu inna Salman la yusaddiquka wa la yukadzibuka bima taqul. Kemudian disampaikan sesungguhnya Salman itu adalah sahabat yang tidak membenarkan kamu dan tidak mendustakan kamu. Faja'ani Hudzaifah, lalu datanglah Hudzaifah kepada saya. Faqala ya Salman ibnu ummi Salman, wahai Salman, putranya Ummu Salman. Faqultu, lalu Salman pun menjawab, wa ya Hudzaifah ibnu ummi Hudzaifah, wahai Hudzaifah, putranya Ummu Hudzaifah, la tantahiyanna aw la aktubanna fika ila Umar. Aku akan melaporkan ini atau aku akan menulis hal ini tentangmu kepada sahabat Umar. Falamma khawwaftuhu bi Umar tarakani, maka tatkala aku menakutinya tentang hal ini untuk disampaikan kepada Umar, Hudzaifah meninggalkan aku. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar pernah bersabda, min waladi Adam ana, di antara anak Adam adalah saya. Fa ayyuma 'abdun min ummati la'antuhu la'natan aw sababtuhu sabbatan fi ghairi kunhi faj'alhuma alaihi salat aw salatan. Di mana ada seorang hamba dari umatku, dia melaknatnya dengan suatu laknat, atau dia mencelanya dengan suatu celaan, fi ghairi kunhi, bukan pada tempatnya. Faja'alha alaihi salatan, maka jadikanlah itu sebagai sebab untuk mendoakan dia. Salatan itu artinya doa. Ikhwatal iman, ini agak panjang gitu ya, cerita ini agak panjang. Jadi intinya bahwasanya ketika ada perselisihan antara dua orang sahabat, dan sahabat-sahabatnya mulia, mungkin ada perkataan, karena manusia itu kan sifatnya apa? Terburu-buru. Kadang-kadang mencela suatu celaan yang sebenarnya tidak demikian gitu loh. Atau kadang-kadang melaknat dengan suatu laknat yang padahal tidak demikian. Artinya ada perselisihan. Maka kalau terjadi seperti itu, ini pesannya, faj'alha, kata Nabi,
maka jadikan sebagai kafarah atau penghapus daripada kesalahan tersebut adalah salatan, artinya doaan. Doakan agar Allah memberikan rahmat kepadanya. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Seseorang itu tidak dalam permusuhan seterusnya. Kan tidak mudah itu. Kita habis mungkin ya sudah terlanjur gitu kan mengatakan sesuatu ya yang mungkin fi ghairi kunhihi, padahal dia tidak demikian, dan itu kadang-kadang terjadi di antara kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mendoakannya, semoga mendapatkan rahmat dan seterusnya. Jangan hal tersebut kita menolong syaitan supaya kita semakin bermusuhan. Kadang-kadang seseorang kan demikian ya. Jadi sekali lagi, kalau kita ada hal-hal perselisihan di antara kita, kadang-kadang itu karena memang terburu-buru kita ya. Sebagaimana diucapkan Salman tadi, mengutip firman Allah, wa kanal insanu ajula. Manusia itu sifatnya memang selalu terburu-buru ya. Kemudian yang bisa kita ambil juga dari pelajaran tadi, bahwasanya sahabat Nabi itu bekerja. Salman itu bekerja di ladang kebun sayur untuk menghidupi keluarganya. Dia angkat sendiri, dan demikianlah seharusnya sebagai seorang muslim. Itu juga sesuatu yang ma'ruf. Kalau sesuatu yang dianggap ma'ruf adalah bahkan ini sesuatu yang bisa nilainya wajib. Berarti kalau wajib adalah ma'ruf yang sangat tinggi sekali. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupan ini mari kita memperbanyak yang namanya al-ma'ruf ya. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, dipujinya oleh syariat, baik itu perkataan atau perbuatan atau akhlak atau sikap, yang mana hal tersebut akan menjadi timbangan yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya perkataan yang baik saja ya. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Hanya ucapan alhamdulillah, memperbanyak alhamdulillah, alhamdulillah, itu ternyata memenuhi timbangan. Ini sabda Nabi, tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Yang ucapan tasbih subhanallah, alhamdulillah, itu bisa memenuhi timbangan antara langit dan bumi, artinya kebaikannya luar biasa. Nah, terutama ketika ada perselisihan seperti tadi. Mungkin itu saja pagi hari ini ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam kehidupan ini bagaimana kita berikhtiar ya, mengumpulkan yang ma'ruf ya. Dan paling depan kema'rufan adalah ketauhidan, menjaga ketauhidan kita agar kita senantiasa memurnikan ibadah-ibadah, perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh syariat ini betul-betul lillahi azza wa jal, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.